bersatu padu, tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia, jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 FM Suara Budaya. Sulawesi Selatan. Tak kunjung membangun turun aku kunci ki gulingku. Kuwale anga talanga na toalia. Kuntung kutanan di laure peri panje bolangku. Rak de ero kuku tuali kale-kale. Tak kunjung membangun turun aku kunci ki gulingku. Kuwale anga talanga na toalia. Kuntung kutanan di laure peri panje bolangku. Kade ero kuku tuali kale-kaleng. Lepa mata lantari pebing kasa kata na ikan asulu kase bilu angale oloang lau pasara ri Jawa ri jambatan na garasi kupikatu salang ri barat. Kuwale na talanga na towalia naku kunjiri ki gulingku. Kuwale na talanga na towalia naku kunjiri ki gulingku. Tak kunjung membangun turun aku kunci ki gulingku. Kuwale anga talanga na toalia. Kuntung kutanan di laure peri panje bolangku. Kade ero kuku tuali kale-kaleng. Tak kunjung membangun turun aku kunci ki gulingku. Kuwale anga talanga na toalia. Kuntung kutanan di laure peri panje bolangku. Kade ero kuku tuali kale-kaleng. Lepa mata lantari pebing kasa kata na ikan
Asulu dase bilu angale oloang Labu pasar di Jawa di jambatan garasi Kupikatu salang ribarang Kuwalean natal ngana tawaliang Naku kunciri ki guling kuwalean natal ngana tawaliang Naku kunciri ki guling kuwalean natal ngana tawaliang Naku kunciri ki guling kuwalean natal ngana tawaliang Naku kunciri ki gulingku. Aduh. Iya, Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Salah ya? Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sal bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh. Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih sebenarnya pedas itu bukan rasa, tapi menurut para ahli pedas itu termasuk dalam sensasi. Kamu tahu gak sih makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja. Oh gitu. Makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh. Nusantara Pagi, masih bersama Anda. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sahabat budaya. Melanjutkan kebersamaan kita masih di part 1. Ini spesial sekali hari ini. Aduh, akhirnya ada sebuah warna yang sangat indah hari ini. Kita diberikan semangat untuk pagi ini. Tambah semangat lagi karena hari ini aku diizinkan bertemu untuk dengan salah satu mahakarya ya yang ada di Sulawesi Selatan, dan hari ini kita akan bincang-bincang sahabat budaya bagaimana dan seperti apa ya ini lirik dan syair kelong yang ada di dalam lagu-lagu Bugis Makassar. Saya langsung menyapa dulu beliau. Aku panggil ayahanda boleh ya? Iya boleh. Iya. Ini kan tergantung umur ya. Mohon izin sebelumnya. Kalau Bang Richard masih milenial, kalau Bang Amar sudah kolonial. Iya. Ayahanda Amar Mannaungi selaku anggota Himpunan Pelestari Bahasa Daerah Sulawesi Selatan. Selamat pagi. Selamat pagi juga Bang Richard. Iya, terima kasih sudah hadir di sini di Propateria Makassar. Saya juga mengucapkan terima kasih Bang Iya. Richard sudah diundang ke sini. Bagaimana bisa sharing-sharing dengan Bang Richard tentang bagaimana dan apa sebenarnya lirik dan syair lagu-lagu Makassar itu yang sampai sekarang itu sudah cukup banyak peminat. Ya seperti itu. Banyak warna ya. Banyak warna. Nah, Abang Amar sebelum kita jauh
mengenai topik kita pagi hari Iya. ini, saya mau cerita dulu. Ya. Bagaimana dulu latar belakang ayahanda ini sampai akhirnya bisa bernyanyi dan tadi suaranya itu, waduh, ini tidak kalah dengan anak-anak milenial Masya sekarang. Allah. Boleh cerita latar belakangnya Tabe? Ya, jadi begini Bang Richard, awalnya itu sebelum naik kuliah ya, sebelum ke Makassar itu saya tergabung dalam sebuah grup musik namanya Pelangi Band, tapi itu di daerah. Tapi dulu saya bukan penyanyi ya, saya pegang ini drummer. Saya pegang drum, beralih ke bass, ya beralih ke bass kembali. Lalu kemudian setelah naik kuliah di Makassar, tapi saya pikir wah gimana ini? Oh, jadi dulunya ayahanda tinggal di daerah? Ya, saya di Sengkang, orang di Sengkang, Wajo, Bugis. Oh iya. Mari. Ya, jadi saya lanjutkan. Setelah naik di Makassar, aku pikir, wah ini kita main drum, main bass, capek ini, ya. Honor sama. Kebetulan ada sebuah studio. Ya, penghasil karya-karya lagu-lagu Makassar yang namanya Libel Record. Nah, barangkali kalau orang-orang Sulawesi sih tahu ya. Saya juga Libel, tahu. Iya, Libel Record. Bosnya itu, halo Akeang, Riyadi Panorama. Bagaimana kabarnya? Beliau sehat. Amin. Ya, kemarin itu saya lihat berada di Singapura ya. Waduh. Iya. Mudah-mudahan siapa tahu suatu saat beliau bisa nonton di sini. Dia sering sehat, nonton sukses. saya. Iya. Dia sering karena aku lihat TikTok juga ini. Oke. Jadi Lanjut. pada sebuah acara dia inginkan penyanyi band itu menginginkan lagu Bugis. Pada saat itu kami baku tunjuk-tunjuk siapa yang mau. Wah, yang satu bilang tidak bisa, keyboardnya tidak bisa, basisnya tidak bisa, melodinya tidak bisa. Terpaksa saya coba-coba ajukan diri. Saya nyanyi. Saya waktu itu nyanyikan lagu Bulu Alaut na Tempe. Gayung bersambut. Iya, malam itu dia katakan besok segera ke TVRI. Kebetulan ada Anci Larici di situ. Ada juga Pance Pondak. Pada saat itu ada mimpi-mimpi atau ada firasat-firasat? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Kebetulan saya dipanggil ke TVRI untuk ya semacam audisi lah barangkali. Alhamdulillah ternyata dipilih. Nah, lahirlah. Waktu itu jadi pada saat itu maksudnya ikut audisi banyak orang juga? Saya pikir banyak orang karena katanya kalau lulus ya alhamdulillah. Amin. Jadi saya diaudisi oleh kakak Anci Larici, masih almarhum dulu sudah almarhum sekarang. Ternyata lagu apa pada saat itu? Pada saat itu dia tetap dengan Bulu Alaut na Tempe. Nah, ternyata dinyatakan lulus. Ada proyek segera masuk. Kebetulan saya duet dengan mantan kalau enggak salah almarhum di sini Alimah Umar, kepala bagian produksi Ibu Halimah Umar. Almarhum. Aduh, dia cantik-cantik putih-putih. Iya. Betul Ibu Halimah almarhum dulu. Alhamdulillah saya duet dengan beliau lewat satu lagu yang berjudul Papa Sae. Iya. Itu tahun berapa ya? Wow. Banyak yang belum lahir katanya. Barangkali Dek Richard belum lahir itu. Saya rekaman itu. Pada saat langsung rekaman ya. Tapi sebelumnya sudah pernah ketemu, mungkin sudah baku tahu sama almarhumah ibunda. Belum. Langsung dipasangkan. Ya it's okay aja. Langsung klop kena. Pada saat itu beliau seperti apa? Wah, kalau beliau memang sudah terkenal dulu ya. Memang sudah terkenal. Berarti Amar Mandogi numpan kenal. Tapi terkenal juga. Ya, lahirlah sebuah lagu yang berjudul Papa Sae. Diciptakan oleh dicipta SM Al-Hamid. SM Al-Hamid. Iya. Jadi pada waktu itu belum ada yang dinamakan pop Melayu Bugis. Belum. Berarti musiknya masih
pada saat saya bersama dengan Lima itu lahirlah apa yang dikatakan pop Melayu Bugis. Jadi arrangernya mempopkan ya Melayu Bugis. Lahir sebuah lagu yang berjudul Papa Sae. Untuk pertama kalinya. Tidak. Sudah pernah dinyanyikan oleh SM Halmid sendiri, tapi pasangan dengan Halimah Umar juga. Tapi itu belum pop, belum pop Melayu Bugis. Berarti mencoba ada sesuatu ya, yang ada baru. sesuatu. Lahirlah itu. Hai 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 nigatu malu lulu bawang kita sako mula pemugin tuni kita sako mula pemugin tuni. Seperti itu Bang Richard ya. Itu awal mulanya sehingga akhirnya Ya. Terjun ke dunia menyanyi. Ya, alhamdulillah terjun ke dunia nyanyi. Cuman ini sayangnya pada saat itu tahun 89 padahal banyak proyek-proyek lagu bahkan disodorkan lagu-lagu mandar, tapi kebetulan ada SK keluar. SK keluar harus berada di Simarorong, Polmas. Sementara pada saat itu karir lagi ya boleh dikatakan lagi bagus-bagusnya. Terpaksa pilih mana? Pada saat itu ada pilihan. Iya. Orang tua bagaimana pada saat itu, Ayah? Orang tua sebenarnya terserah kamu nak. Tetapi kamu saya kuliahkan. Ya kebetulan saya di Fakultas Keolahragaan. Ya, Fakultas Keolahragaan, selesai kuliah. Bagaimana? Apa kamu mau jadi PNS atau kamu mau jadi penyanyi? Pilih. Tapi secara tersirat dia mengatakan, wah percuma saya kasih sekolah kamu kalau kau di luar daripada apa yang menjadi artinya spesialisasi kamu. Iya. Terpaksa saya, oke deh kalau begitu saya tinggalkan. Kemudian saya menuju ke tempat tugas yang baru. Seperti itu Bang Richard. Pada saat di dunia kerja itu hati kecil masih jelas. Jelas. Ya, saya kira apalagi kan sudah di daerah ya. Iya, jelas. Cuman pada saat itu di daerah itu ya kalau sudah jam 9 malam lampu sudah berhenti. Jadi betul-betul itu ya. Sudah sepi. Ya, tetapi karena mungkin pertemanan banyak, alhamdulillah dipindahkan ke Kabupaten Pangkep. Sudah agak-agak kota. Iya, sudah agak-agak kota. Iya, seperti itu. Ya, tapi karir nyanyi ya barangkali sudah mandek pada saat itu karena ya namanya kita harus totalitas di pekerjaan. Ayah, ini saya mohon izin sebenarnya. Pertanyaannya, mohon dimaafkan juga. Iya. Ketika pada saat itu memilih, sementara karir ayah pada saat itu istilahnya orang bilang bahwa dia lagi bersinar. Apa yang sebenarnya di hati kecil? Tapi mohon izin sebelum. Sementara satu sisi harus menghormati orang tua. Iya. Dengan usia yang masih sangat muda. Selama saya kuliah di Makassar, saya berkenalan dengan salah seorang maestro lagu Makassar, almarhum Iwan Tompo dan Liwang. Beliau berkata seperti ini, Ade Amar, saya juga pernah mengalami hal yang seperti ini. Saya bekerja di sebuah instansi, tapi saya lebih memilih jalan ini, musik. Saya anjurkan, jangan, jangan, karena ini sudah ada yang nyata. Sudah ada contoh. Kalau yang seperti begini, katanya itu temporer. Kalau yang jalur kanan, itu ibaratnya sawah yang tidak pernah kering. Orang Bugis mengatakan dar temeti. Artinya apa itu? Artinya
meskipun sedikit, tetapi selalu selalu ada, tiap bulan ada. Pekerjaan seperti ini, meskipun satu kali dapat banyak, tetapi belum tentu untuk masa Ada depan. lagi. Iya, seperti itu. Dan akhirnya pencerahan itu muncul. Nah, pencerahan itu muncul, oke lah. Kemudian orang tua juga, meskipun dia katakan bebas nak, tetapi lebih condong. Bagaimana kalau kau berkarya di Indo? Ada penegasan di ujung Ya, kata, ada penegasan di ujung itu. Nah, iya, oke. Dari apa namanya? Berarti kalau di total sebenarnya sudah berapa tahun, maksudnya di dunia seni ini? Kalau berapa tahun? Ya mungkin sejak tahun SMA ya, kelas 1 itu sudah terjun di dunia musik. Karena saya pada saat itu pegang drum. Saya drummer ya. Kemudian kalau pada saat naik di Makassar itu megang basis ya. Kalau dulu itu istilahnya orkes ya, band. Kalau sekarang elektron. Nah, tapi pada saat itu inilah alhamdulillah yang membiayai kuliah saya. Ya, alhamdulillah membeli buku, ongkos kendaraan. PT dulu ya. Iya, ongkos kendaraan, ongkos malam minggu. Ya. Boleh cerita pada saat itu, pada tahun-tahun itu. Iya. Makassar seperti apa perkembangan dunia musiknya? Musik ya. Kalau boleh dikatakan pada saat itu para pencipta itu menciptakan sebuah lagu itu ibaratnya apa ya? Bukan asal jadi. Bukan asal jadi. Iya. Bukan asal jadi. Bukan yang penting terkenal. Bukan yang seperti itu. Ya, bukan seperti itu. Mereka menciptakan lagu itu, bahkan konon kabarnya para pencipta kita itu 3 tahun dia rancang itu baik musik. Iya, baru dapat 1 lagu. Oke, itu pengalamannya Ayah ya di tahun-tahun itu. Iya. Makanya musik mereka itu begitu indahnya, begitu indahnya, iya. Penuh dengan bahasa-bahasa metamorfose, ada pesan-pesan hidup ya. Iya, ada pesan hidup. Ya, tetapi alhamdulillah mungkin karena sesuai kebutuhan zaman tetapi meskipun seperti itu ada pencipta lagu yang masih tetap di jalur yang bagaimana membuat lagu itu indah. Saya berikan contoh. Berarti mereka masih tetap mempertahankan kekayaan, ciri khas kebudayaan kita. Iya. Sulawesi Selatan. Tetap mempertahankan. Saya ambil contoh. Salah seorang penyanyi yang sudah boleh dikatakan naik daun sekarang ya, namanya Ridwan Sahu. Siapa yang tidak kenal oleh beliau? Aduh, beliau itu sangat luar biasa. Ciptaan beliau itu betul-betul penuh dengan makna. Saya berikan contoh saat buah lagunya itu yang berjudul Pak Risi Tamauna. Barangkali kita bisa putar sedikit lagunya, putar sambil kita membahas tentang lagu ini. Jadi lagu Pak Risi Tamauna ini menggambarkan bagaimana seseorang yang begitu sakit, begitu sakit sekali, penuh dengan kesakitan, penuh dengan penderitaan, tentunya dengan cinta. Jadi sakit itu bukan karena miskin, sakit itu bukan karena banyak harta, sakit itu bisa juga diakibatkan oleh cinta. Nah, bagaimana? Jadi lagu ini menceritakan tentang seseorang yang menderita akibat daripada cinta. Parisita Maona. Parisita Maona itu artinya sakit yang sepertinya tidak ada obatnya. Ya, tidak bisa disembuhkan. Tidak bisa disembuhkan. Kecuali oleh kecuali pasangannya sendiri. Makanya dia menghimbau di sini. Oke, cinta sejati. Iya. Kalau misalnya kita lihat lirik-liriknya ya,
Pak Risiku Majaya, Kupantunrung Ribatua, Aule Batu Tarepe, Pak Risik Tamaona. Artinya di sini sakitku itu saya benturkan di batu. Bagaimana kerasnya itu batu, Bang, bagaimana kerasnya ini cinta. Tetapi batu itu tidak mau pecah. Tidak mau pecah. Akhirnya menghasilkan betul-betul sakit saya ini katanya tidak bisa lagi disembuhkan. Boleh barangkali kita secara pelan-pelan kita putar lagunya Ridwan Sau, lagunya Pak Risi Majaya, Pak Risi Tamaona. Aule kamami anne, empoan latallasaku, Pak Risiku Majaya, asanjai leko kayu. Jadi luar biasa maknanya. Ya. Jadi ini masih memakai artinya bahasa-bahasa metafors. Yang mungkin kalau orang awam, nah ini Pak Risiku Majaya. Ah, Kupatunrung artinya dia benturkan ke batu. Cintanya itu, sakitnya itu. Aulo, batu tarepe. Batu itu tidak mau pecah. Tamaona. Jadi memang apa ya? Alhamdulillah lagu-lagu Makassar tetap artinya gaya bahasa liriknya itu tetap dipertahankan. Ya, tapi memang ada lagu yang memang diciptakan bukan untuk artinya kaya dengan metafor, bukan. Tapi langsung kena. Artinya berbicara pakai bahasa sekarang. Ya, saya berikan contoh. Sebuah lagu dari Anci Larici. Beliau juga artinya seorang penyanyi tenar dulu, almarhum Anci Larici, menciptakan sebuah lagu yang betul-betul meskipun tidak ada metafor tapi indah didengar. Ya, contoh. Artinya langsung ngang ini. Judulnya Jangan Kau Takut. Jangan kau takut. Contoh ya. Bunyi mi 3 kali, stona kapal mau mapigi. Bunyi mi katanya stona kapal 3 kali mau mapigi. Seperti itu gambarannya. Jadi langsung ngang. Tidak seperti tadi arti Pak Risiku Majaya, Kupatuntun Ribatua, penuh dengan kata-kata metafor. Tapi indah dengar. Sangat indah dengar. Ada pesan hidup di dalamnya. Seperti itu, Bang Ical. Ayahanda, Yes. berarti lirik dan syair Ya. dalam Kelong Bugis Makassar. Ya. Seberapa indahnya, seberapa pentingnya untuk dia membuat sebuah lagu Kelong Bugis Makassar itu menjadi sangat istimewa dan bisa menjadi pegangan hidup kita baik sekarang ataupun di masa nanti dan juga untuk generasi kita. Tabe. Ya, kalau saya sih dalam menciptakan lagu itu janganlah peristiwa yang artinya lagi viral, besoknya ada mi lagunya. Kalau menurut saya memang sih dalam hal artinya bagaimana supaya komersil, biasa mereka membuat seperti itu. Tetapi sebuah ciptaan yang lahir dari seperti itu pelan-pelan akan tidak artinya dilupa oleh masyarakat. Kenapa? Itu karena mereka tidak kaya dengan lirik, tidak kaya dengan syair. Karena dibuat, bayangkan kalau hanya 1 hari, besoknya lahir lagi lagunya. Sementara orang dulu-dulu itu mereka Bang butuh Richard waktu. 3 tahun itu baru lahirlah sebuah lagu. 3 tahun. 3 tahun baru 1 lagu lahir. Makanya lagu-lagunya sampai sekarang Sampai abadi, sekarang abadi. Iya. Sebuah contoh.
ya dalam hal kelong Bugis ya. Kalau Makassar siapa yang tidak kenal dengan angin mamiriku pasar pitujui tontonganna nasarowata kalupa. Coba penuh dengan bahasa metafor. Akhirnya lirik, lagu, syair kena menyatu sampai sekarang orang tidak bisa lupa. Orang tidak bisa lupa. Orang tidak bisa lupa. Jadi kalau orang-orang Barat itu, orang-orang mancanegara, kalau kita katakan angin mamiri, dia saya Indonesian. You Indonesian people. Sudah langsung ditahu. Sudah langsung ditahu. Ya. Hanya dari sebuah Hanya kata. sebuah dari karya. Coba. Nah, saya ambil contoh lagi. Tabe. Ya. Bulu alau na tempe. Nah, ini. Sebuah mahakarya dari orang Bugis yang sampai sekarang itu boleh dikatakan apa ya? Setiap kita manggung biasanya itu setiap kita ini mereka minta. Oke, Ayah, tapi Ya. sebelum Ayah lanjut. Ya. Berarti kalau misalnya dikira-kirakan, lagu ini diciptakan pada saat sebelum Indonesia merdeka atau Ini sebelum Indonesia lahir ini. sebelum Indonesia lahir? Iya. Berarti banyak lagu-lagu kita di Sulawesi Selatan yang memang diciptakan jauh. Ya, makanya Di ada atas ya, itu. makanya ada istilah NN, ciptaan NN. No name. No name. Boleh diperjelas ini, Ayah. Ya. Boleh diperjelas mengenai NN ini. Ah, Apakah memang artinya, tidak diketahui sama sekali atau? Tidak diketahui sama sekali siapa penciptanya. Ya karena pada zaman dulu kan semua masih serba terbatas. Ya, semua serba terbatas Sangat dan tradisional. lahir begitu saja. Tentunya ya orang-orang yang sangat profesional, orang-orang yang pada saat itu mungkin dia adalah seniman, tetapi bukan seniman yang seperti sekarang, artinya bisa langsung terkenal. Ya, cobalah kita lihat misalnya Bulu Alau na Tempe. Ya, penuh dengan makna. Iya. Bulu alau na tempe made cenri cokongi alai mati rowalie. Ini penciptanya mungkin naik ke sebuah gunung, ya. Kalau memang di Sengkang itu ada gunung yang namanya Gunung Patirosompe. Dia berada antara danau dengan bekas kerajaan Goa. Danau Tempe. Kerajaan Wajo. Oke, Danau Tempe ya. Iya, Danau Tempe. Kalau dia menoleh ke kiri, Danau Tempe. Dia menoleh ke kanan, itu Tosora itu kerajaan yang didirikan pertama kalinya di Wajo. Kerajaan yang berdiri pertama kalinya, di Tosora. Ya, jadi seperti itu. Nah, mungkin karena dikembangkan, akhirnya lagu ini mengandung makna yang cukup dalam. Ya, misalnya Kutirotoni Lagosi, dia melihat ke timur itu ada kampung yang namanya Lagosi. Ya, kulira mata toni alai tengah nato sora. Sepintas dia melihat kerajaan Tosora itu. Ya. Kulira mata toni. Kalau orang-orang Bugis, anak-anak Bugis sekarang dia tidak tahu apa itu lira. Ya, itu sebuah bahasa metafor. Ya. Seperti tadi itu lagunya Paris Itamaona. Iya. Jadi memang kaya dengan bahasa-bahasa metafor yang cukup indah untuk kita dengarkan. Dan memang lagu sebenarnya kalau mau artinya sampai akhir kiamat, lagu itu akan didengarkan terus-menerus oleh anak-anak dulu dan anak-anak sekarang. Seperti itu. Seperti itu Bang Richard. Nah, kemudian kita kembali lagi bahwa ternyata lirik dan syair ini kan menjadi sebuah
kekuatan Iya. ya, dalam sebuah Lagu. Bugis Iya. dan Makassar. Iya. Nah, Ayah juga tadi mengatakan bahwa orang dulu-dulu itu kan mereka bukan hanya yang penting Iya, benar. menulis apa segala macam Benar, selesai. benar. Tapi ternyata apakah pada saat itu ada ritual-ritual khusus Ayah? Tabe, sepanjang yang Ayah tahu. Konon ya, Iya. yang sepanjang yang saya tahu dari saya baca-baca literatur itu, Iya, iya. sebuah lagu itu memang ada kok yang diritualkan, ya. Setiap ciptaan itu ada kok diritualkan. Ya istilahnya kalau anak sekarang melempar lagunya itu ke masyarakat. Ada istilahnya itu anak-anak sekarang launching, melonsing, ya seperti itu. Tapi kalau orang-orang dulu melonsing seperti itu, ya mungkin ya ada yang namanya jenek uring, ada yang namanya songkolo, ada yang mana unti. Mereka bukan artinya menganggap itu adalah pelanggaran ini ya, tidak. Ya, karena memang budaya seperti itu. Ya. Saya pikir dengan adanya yang seperti itu ingin bagaimana menguatkan ini lagu. Iya. Jadi lagu itu kuat akibat daripada bahasa dan liriknya. Bahasa dan lirik. Sebagai seorang penyanyi, ya, yang pernah ada di zaman itu, ya, yang menyaksikan bagaimana pencipta-pencipta lagu kita dulu, ya, dan penyanyi-penyanyi kita dulu, betul-betul mereka berangkat dari bawah, ya, dengan perjuangan yang tidak semudah sekarang, ya. Sekarang kan teknologi kan kita sudah gampang segala macam. Benar, ya. Apa pesan istimewa atau apa pelajaran hidup yang Ayah dapatkan pada saat itu yang bisa kita pakai untuk kehidupan kita sekarang? Apalagi saya boleh mohon maaf kalau saya bilang bahwa lagu-lagu kita yang dulu itu kan sudah sangat jauh berbeda dengan yang sekarang, Ayah. Yang pertama dulu deh, bagaimana Ayah melihat pada saat itu? Saya sih positif saja. Artinya ciptaan dulu dengan ciptaan sekarang itu boleh dikatakan, karena memang ada hal yang mengatakan hiduplah pada zamanmu. Hiduplah pada zamanmu. Ya. Artinya yang dulu ya memang seperti itu, yang sekarang ya memang seperti ini sekarang. Cuman ya ini setelah saya lewat kesempatan ini juga saya mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya salah seorang pencipta lagu Makassar yang banyak juga menyumbangkan karya-karya yang selama ini dinikmati oleh masyarakat. Bapak Batiar BS, SHMH, seorang pencipta lagu Buntim Berua. Kemudian ciptanya satu kalimat boleh. Iya. Satu kalimat boleh dinyanyikan, Ayah. Itu lagu indah itu. Saya langsung rapnya. Iya. Bunting berua, bunting berua, parekana toto ayah. Jadi lagu ini akan selalu dikenang sepanjang orang masih ada yang namanya mawin. Pengantin. Iya. Ya, jadi lagu ini akan abadi. Iya. Kemudian ciptaan beliau juga yang lain. Ada yang namanya PPP Karimaka. Ya, PPP Karimaka. Ini bukannya tarian, Ayah? Lahir dari itu. Lahir dari itu. Berdasarkan yang ada di Luwu itu, baru kemudian dikembangkan. Berarti dari Luwu ini. Ya, tapi itu katanya terinspirasi pada saat dia naik tanah suci. Beliau. Ini ya penciptanya sendiri nih yang kan. Lahirlah itu. Iya. Jadi beliau itu
membuat lagu seperti yang saya katakan tadi, Iya. penuh dengan gaya bahasa metafor, ya. Kemudian ada juga Ikau Mine, wah luar biasa juga lagunya itu, ya cukup dikenang oleh masyarakat juga. Lalu kemudian pokoknya banyak ciptaan beliau itu akhirnya dikenang sampai sekarang. Ayah, Ya. saya sebenarnya kan bukan asli dari Sulawesi Selatan. Oh ya, Bang Iya. Ical. Ya. Tapi kenapa kenal semua lagu? Tapi karena gini, akhirnya saya begitu bergabung di RRI Makassar, akhirnya saya baru tahu bahwa ternyata dulu kan papa saya kan polisi. Iya. Nah, jadi waktu saya ingat betul itu waktu kami masih di asrama polisi di Ambon. Iya, di Ambon ya. Pada saat papa saya mau berangkat, Ya. beliau tuh suka putar lagu-lagu Lost Queen. Wah, ini. Waktu masih SD dulu. Ya. Nah, akhirnya pas begitu aku masuk di RRI Makassar, Tuhan Ya. membuka jalanku, akhirnya Ya, aku ya, ada ya, di sini. ya. Aku baru bilang, oh ternyata lagu-lagu ini dulu waktu papaku mau pergi tugas kerja, lagu-lagu ini yang menemani kami, yang akhirnya lagu-lagu Lost Queen yang zaman-zaman dulu, yang masih musik-musik, betul, masih betul. pakai pakai ada yang pakai gitar, yang masih sangat tradisional sekali, yang ya. tradisional. Nah, ternyata Jadi ini dia, inilah yang perlu sebenarnya mungkin para decision make. Bagaimana? Janganlah kita selalu siapa lagi yang mencintai budaya kita kalau bukan kita sendiri. Padahal ujung-ujungnya misalnya nih ujung-ujungnya hari lahir kotanya ambil dari artis Jakarta. Padahal kalau dipikir kita punya banyak potensi. Kita banyak potensi. Kita punya banyak penyanyi-penyanyi. Wah, luar biasa ya. Luar biasa. Saya iya. setuju. Artinya jangan kita hanya mengatakan mari cintai budaya kita. Ya, siapa lagi yang mau mencintai melestarikan kalau bukan dari kita sendiri. Tapi di lain hari kenyataannya tiba hari kabupaten, hari kota, penyanyi dangdut yang datang, penyanyi artinya ya bagus sih bagus. Tidak apa-apa maksudnya lewat media ini kan ayah bisa bersuara ya kepada maksudnya pemangku-pemangku kepentingan bahwa di Sulawesi Selatan itu kita punya banyak penyanyi-penyanyi bagus. Banyak. Ya kan? Dan kenapa kita punya penyanyi-penyanyi yang dulu mereka di masanya mereka dihadirkan kembali supaya maksudnya sekarang ini kita jadi betul. Ini yang dulu nyanyi lagu ini. Ya. Ini loh waktu mama papa masih SD, ini orangnya, ini lagunya. Kalau bukan dia misalnya sudah almarhum kan nggak ada anaknya. Penerusnya. Saya berikan contoh. Iwan Tompo. Siapa yang tidak kenal Iwan Tompo? Saya penyanyi punya legend. Almarhum papa sama mama saya suka sekali. Suka sekali ya. Padahal sebenarnya kami bukan dari Sulawesi Selatan. Tapi lagu-lagu Sulawesi Selatan itu sangat indah. Begitu juga orang Sulawesi Selatan. Kalau ada lagu Ambon, luar biasa. Ya. Tapi saling melengkapi. Iya. Satu yang menjadi pesan dari sahabat-sahabat artis Makassar untuk para penentu kebijakan, decision make istilahnya, bahwasanya jangan hanya kita mengatakan mari cintai budaya kita, ya, jangan hanya di bibir, Nah, tapi mereka juga mengatakan saya cintai kok lagu-lagu budaya kita, tapi yang pertama dulu yang dia tari-tarian, it's okay, apa salahnya kalau dikolaborasi? Itu betul juga. Apa salahnya kalau dikolaborasi? Penari bulu alona tempe dengan penyanyinya sekali ya. Iya. Jadi dia tidak terpisah. Seperti itu. Karena diberikan tempat. Tapi alhamdulillah. Artinya mungkin kami pernah bincang-bincang dengan kepala dinas pariwisata Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Ternyata gayung bersambut. Amin. Maka dipanggillah salah seorang rekan kami, adinda kami, Ridwan Sau, telah mengisi berbagai acara di acara-acara artinya sifatnya
Ayah, tapi Ya. sebelum Ayah lanjut, Ya. waktu tahun baru Cina kemarin, Ya. kan di depan RRI Ya, Makassar. benar. Waduh, ini, nah, lihat kan ternyata akulturasi budaya itu di Sulawesi Selatan itu harusnya menjadi miniatur Indonesia. Itu dia. Tapi lanjut. Nah, Jadi benar, Iya. menurut Bang Richard, Iya. Adek Richard ya, sudah saatnya, ya, jangan hanya di bibir, tapi tunjukkan. action yang perlu. Iya, action, betul. Action yang perlu. Nah, tapi alhamdulillah seperti yang saya katakan tadi, mulailah Ridwan Sau, adik kami Ridwan Sau dalam acara boleh dikata Di depan itu. di depan Iya, sini itu, Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina. Iya. Dia menunjukkan bahwasannya ini loh kami, Yes. ini loh artinya bisa tonji. Bisa tonji. Iya. Dan ternyata sambutannya kan sangat istimewa. Istimewa. Sampai hujan-hujanan waktu itu saya. Iya. Hujan-hujanan. Benar. Ada. Sampai tengah malam. Ya. Sampai ada yang mengatakan, kok artinya Ridwan Sau lebih banyak penonton yang menyanyi dibandingkan dia, karena memang antusias masyarakat. Ya, saya setuju. Iya, ini kita ambil positifnya. Iya, Ridwan Sau sih nggak mau diganggu. Sebenarnya kalau dia mau, dia menyanyi sendiri, nggak perlu dia. Tapi ini masyarakat yang minta. Milik Begitu antusiasnya. Milik masyarakat waktu itu. Iya. Sampai jalan-jalan itu ditutup loh waktu itu. Itu dia. Walaupun hujan deras, tapi kita masih semangat aja di bawah payung. Benar. Jadi saya menyaksikan ya sebuah kolaborasi antara penyanyi Jakarta dengan Ridwan Sau pada saat itu di Pantai Losari. Dan ternyata kita luar biasa. Ternyata, masya Allah, anak-anak muda, anak-anak kecil itu antusiasme datang ke situ. Setelah Ridwan Sau menyanyi, pulang, mereka pada pulang semua. Nah, di situ bisa kita bisa- ambil sisi positifnya ya. Kita bisa tebak bahwasanya ternyata budaya kita itu masih laku sebenarnya. Iya. Saya saja kalau nyanyi lagu Makassar tuh kayaknya merinding sekali. Apalagi nyanyi. Oke, nanti insya Allah yang terakhir nanti saya akan coba nyanyikan sebuah lagu yang sudah cukup viral. Ini bajunya. Iya, boleh cerita Iya. sedikit. Oke deh, Salimu Neraka. Ini kalau karaoke tiap Sabtu ini pasti ada yang nyanyi lagu ini. Tapi Ya alhamdulillah. Iya. Ini juga termasuk penyanyi ini yang memberikan kepada saya Kanda Amar suatu saat, artinya bersama dengan penentu kebijakan. Iya, Tolonglah sampaikan ke beliau-beliau bahwasanya kami ini masih tetap ada. iya, mereka akan selalu ada. Iya, dan siap memberikan kontribusi. Iya, siap memberikan kontribusi. Yang penting artinya budaya kita itu bagaimana bisa Harusnya maju. menjadi ini loh rumahnya kita. Ya, ini loh rumahnya kita. ayo. Saya berikan contoh. Ini lagu Salimu Neraka. Iya. Ini tidak pernah penciptanya ini menyangka bahwasanya sekarang itu booming. Kok di Ya, mana-mana. booming di mana-mana. Ini tahun 2011, kalau tidak salah tahun 2011 ini lagu. Masih tahun 2011. Tidak, bukan 2011. 2017. Ya. Sudah lama sebenarnya ini lagu. Oh, tersimpan lama. Tersimpan lama. Tetapi barangkali barangkali karena masyarakat kan yang menilai sendiri. Mungkin rezekinya baru sekarang. Itu dia. Ya. Rezekinya baru sekarang, dan alhamdulillah artinya lagu ini booming, dan memang dari lirik-liriknya itu memang banyak mengandung makna juga. Ya. Memang banyak mengandung makna. Dan dia bahasa kerennya itu adalah tak lekang oleh waktu. Tak lekang oleh waktu, benar. Baru kemudian ini saya patut bangga juga dengan penciptanya. Kemudian diciptakan oleh adik kami Samsul Ancu. Ya, kolaborasi dengan Udin Leder dan Rewa.
Dia mengatakan, saya tidak marah kok kalau lagu saya itu di cover. Karena lagu Diizinkan ya. diizinkan. Karena lagu ini terkenal, coba bayangkan kalau sudah berapa tahun tidak ini. Tetapi akibat dari cover-cover, akhirnya lagu ini jadi booming. Berarti beliau punya hati yang begitu besar. Nah, penciptanya begitu apa ya? Rendah hati. Rendah Ini hati. salah satu contoh Ya. aset kita Ya. di Sulawesi Selatan Ya. yang maksudnya beliau melihat bahwa sebenarnya ini berkah sebenarnya. Ya, sekiranya ini berkah Bang Icar, karena apa ya? Yang lain-lain pada ribut. Sekali lagi selamat luar biasa. Iya. Jadi kita mengucapkan banyak terima kasih kepada para pencipta-pencipta yang seperti Ayo, ini. terus mencipta lagu, Terus tidak usah khawatir ya. bahwa suatu saat pasti nanti akan ada panggung lagi. Betul. Di tahun-tahun Ya. 90-an, 2000-an itu kan kita kan naik sekali ya. luar Tidak usah takut, Tidak panggung usah. itu akan kembali datang. Apa yang dia katakan? Saya Iya. atas nama ini, Oke. ya, pencipta lagu Selimut Neraka, mengizinkan tanpa meminta izin ke saya, silakan Anda adik-adik semuanya Siapapun. cover Siapapun. silakan. Istimewa sekali. Sangat istimewa. Ya. Luar biasa. Ridwan Sawu juga seperti itu. Dia mengatakan, malah dia bangga, ya, dia bangga kalau dinyanyikan lagunya. Dia bangga, sebuah kebanggaan bagi beliau kalau dinyanyikan lagunya. Sementara yang lain coba mau nyanyikan, tuntut 4 miliar. Tapi ternyata mereka ini ya, Berbesar hati. mereka sangat berbesar hati. Ya. Nah, beliau ini Nah, yang seperti ini contoh. kan harusnya pemerintah harus ini ya, harus lebih ini dia. ini loh, kita punya Ini aset dia. sebenarnya banyak sekali aset-aset kita di Sulawesi Selatan yang maksudnya bisa juga sebenarnya kalau saya sih ya, Iya, iya, maksudnya, iya. kalau di kafe-kafe itu kan kita lebih dengan musik-musik sekuler ya. Iya. Kenapa sih maksudnya kita tidak selipkan 1-2 lagu kita, lagu Sulawesi Selatan kita yang ternyata itu kan harusnya kan bisa menjadi dia berdampingan. Iya. Antara yang modern Iya, sama yang modern. tradisional, Iya. tapi tetap menjadi sebuah menjadi sebuah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Iya, karena memang kalau kita tinjau secara perspektif Iya, ini ya, iya. lagu Makassar itu tidak kalah dengan lagu-lagu lain sebenarnya. Tidak kalah. Hanya kita sekarang ini masih mencari pola. Masih mencari pola. Kenapa begitu? Bagaimana supaya lagu-lagu Makassar ini bisa juga seperti lagu Manado, iya. bisa juga seperti lagu Ambon, daerah-daerah lain, iya, ya. bisa seperti itu. Kalau Kita harus misalnya, mencari pola. Kalau misalnya Ya. dari kacamata seorang musisi, penyanyi dan pencipta lagu, Ya. sebenarnya paling tepat pola seperti apa? Ya, supaya maksudnya ini kita ya seperti dia tadi bilang, kita bisa dengan daerah-daerah lain juga Iya, kita iya, bisa iya. naik sama-sama begitu. Ya, sebenarnya sih seperti itu yang saya katakan, kita mencari pola. Ada juga memang pencipta yang mengatakan inilah aku adalah aku, ya, aku adalah aku. Jadi kalau memang ini Idealis. Iya, sangat idealis ya. Tapi ya kita harus akui bahwanya contoh genre daripada lagu-lagu Makassar sekarang, Bugis sekarang itu genrenya sudah masuk, ada Minang, ada Sunda. Tapi boleh begitu Ayah? Supaya maksudnya dia bisa lebih naik seperti lagu-lagu daerah yang lain. Saya pikir begini. Kita tidak bisa pungkiri bahwasanya hiduplah pada zamanmu. Oke. Kalau masyarakat artinya Iya, betul. menginginkan seperti itu, I think why not? Oke. Iya, I think why not? Kenapa tidak? Sepanjang tidak lari dari
jalur pakem yang ada. pakem yang ada. Iya, tapi kalau misalnya lagu Ya. Makassar dibikin seperti kayak apa namanya lebih kekinian maksudnya. Saya pernah artinya beberapa orang dari Jakarta itu Iya. orang-orang yang sudah mapan di Jakarta itu Iya, iya. memberikan kepada saya bagaimana supaya lagu genre Makassar dan Bugis itu lebih kekinian. Iya. Dan disambut oleh para seniman Makassar, disambut dengan baik, makanya lahirlah, saya berikan contoh, lagu Pak Risi Tamauna tadi itu musiknya itu dibuat mewah, ya, konser, Orkestra. Oke. coba perhatikan karya Hisam Ilang itu dibuat secara apik. Langsung dia katakan, nah ini yang saya inginkan. Ini yang saya inginkan. Maka ya kita masih bisa berpikir bahwasanya orang-orang di Jakarta itu kok malah lebih ini dibandingkan dengan kita. yang ada di sini. Iya, lebih care, lebih ini. Makanya seperti tadi kita akan himbau kepada pemerintah. Bagaimanalah sedikit menyisihkan artinya anggaran-anggaran untuk bagaimana budaya kita ini khususnya di berkesenian di lagu bisa tetap artinya eksis. Dan memang alhamdulillah artinya sudah banyak kantor-kantor, sudah banyak bahkan di bandara-bandara biasa itu sudah diselipkan lagu dari Ridwan Sawi itu apa saja. Itu sebuah kemajuan itu. Iya, artinya mereka sebenarnya juga peduli sebenarnya. Cuma belum totalitas. Tapi nanti akan sampai ke sana. Betul. Saya kira lewat RRI ini artinya RRI adalah media pemerintah kan. Tentunya RRI saja yang bilang seperti itu. Apalagi yang lain-lain. Oke. Nah, sahabat budaya, siapapun yang tadi sudah disapa oleh Ayahanda Amar ini, sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya ya. Siapa nanti kapan-kapan bisa main lagi ke sini. Ya, insyaallah artinya kalau ada waktu. Amin. Sepertinya kalau misalnya hari Sabtu itu waktunya kayaknya nggak cukup. Nanti kita planning lagi ya. Kita planning lagi untuk yang berikutnya. Iya betul, iya coba Richard ya. Iya, terima kasih sekali. Sehat terus. Amin. Kita tunggu karya-karya yang baru. Siapa tahu mungkin ada lagu mau diciptakan buat saya. Nggak, maksudnya apa namanya? Siapa tahu ada inspirasi. Iya, betul. Tetap semangat. Richard, Nanti kita jadwal ulang deh, kayaknya waktunya nggak cukup ini. Ayah terima kasih ya. Sukses selalu, salam hangat buat keluarga. Semoga mimpi ayah, harapan ayah ini bisa dipeluk oleh para pemangku-pemangku yang berkepentingan dalam seni budaya di Sulawesi Selatan. Jadi lewat kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih kepada HKBD ya, HPBD. Dalam ini sudah memberikan kesempatan kepada saya, kemudian disambut oleh RRI Pro 4 ya, yang dimana sudah cukup artinya clear di telinga bahwasanya Pro 4 inilah yang tetap menyuarakan tentang budaya-budaya khususnya berkesenian dengan adanya acara kalau saya tidak salah karaoke ya. Iya, Makelong. Itulah yang diidam-idamkan oleh masyarakat sebenarnya. Supaya anak-anak muda sekarang artinya bukan lagu-lagu ya K-pop. Boleh selingan. Boleh selingan, tapi kita punya lagu daerah harus menjadi yang utama. Benar. Oke. Iya. Saya kira terima kasih Bang Richard sama-sama terima kasih. Diundang. Sahabat budaya. Dan mungkin kalau masih ada waktu kita tutup dengan lagu Salimuk Neraka ya. Boleh. JN Production. Boleh. Nanti kita akan tutup dengan lagu Salimuk Neraka, tapi kita mau dengarkan dulu Indonesia Raya. Jangan kemana-mana sahabat budaya. Iya.